Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan masih mengenai regular expression berhubungan, masih berhubungan erat ya. Jadi dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai seperti apa itu regular expression, bagaimana contoh-contohnya regular expression itu seperti apa, dan di sini sudah ada suatu teorema. Suatu bahasa dikatakan regular jika dan hanya jika dia bisa diterima oleh suatu DFA. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai regular expression, dan regular expression itu dia merupakan bagian dari regular language. Dalam arti dia itu sebenarnya menjelaskan, merumuskan suatu regular language, bahasa regular. Nah, sama halnya dengan DFA dan NFA yang kemarin sudah kita pelajari juga. Kedua-duanya juga menjelaskan, atau dalam hal ini dia memvisualisasikan suatu bahasa regular. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan kita lihat bagaimana perpindahan ya dari suatu regular expression yang kita pelajari kemarin, bagaimana ini bisa dimodelkan ke DFA. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ada suatu regular expression, nantinya kita akan bisa membuat suatu DFA-nya. Begitu. Tapi untuk ke sana, sebelum ke DFA, kita harus buat dulu NFA-nya. Nah, dari NFA ini nanti baru bisa kita konversikan ke DFA. Nah, sebelum membuat NFA dari regular expression nggak bisa langsung ke NFA, ini nggak bisa juga langsung. Dalam hal ini agak sulit langsung. Ini juga agak sulit langsung. Nah, gimana caranya? Ada perantaranya lagi, yaitu epsilon NFA. Nah, dari epsilon NFA baru nanti bisa membuat, dikonversikan ke NFA. Nah, baru regular expression nanti bisa dikonversikan ke epsilon NFA. Nah, jadi step by stepnya seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk setiap DFA, kita bisa memiliki suatu regular expression dengan bahasa yang sama, regular language yang sama. Nah, jadi bisa dikonversikan nanti dari regular expression menuju ke DFA, tapi step by stepnya ke epsilon NFA dulu, baru ke NFA, baru ke DFA. Seperti itu. Nah, sekarang apa sebenarnya epsilon NFA itu? Nah, ini walaupun sebenarnya ini salah ya. Tulisannya nggak seperti ini, karena fontnya nggak bisa diubah. Jadi ini harusnya seperti ini, epsilon. Ya. Epsilon NFA merupakan perpanjangan atau extension dari NFA. Ya, di mana suatu transisi bisa dilabelkan dengan epsilon. Nah, ada epsilonnya. Nah, apa perbedaan kemarin kita kaji ulang lagi? Perbedaan dari DFA dengan NFA. DFA ini kan D-nya deterministic finite automata, N ini adalah non-deterministic finite automata. Nah, deterministic artinya kemarin gimana? Ini ada misalnya dari state tertentu, itu dia bisa pergi ke state lain dengan membaca input A misalnya. Tapi dalam hal ini, setiap state harus mengeluarkan semua input ke tepat sebanyak satu kali. Nah, selain dari memenuhi kriteria itu, dia merupakan NFA. Contohnya, dari sini, dia mengeluarkan A pergi ke state ini, tapi bisa juga dia mengeluarkan A pergi ke state lain. Sama-sama input A yang dibaca, tapi bisa jadi dia pergi ke sini, bisa jadi bisa pergi ke sini gitu. Nah, disitulah non-deterministiknya, tidak ditetapkan dia harus pergi kemana gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi ciri-ciri yang lain nanti ya bisa kalian pelajari lagi dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang di mana posisi epsilon NFA? Bagaimana ada epsilon di sini? Nah, ya simpel saja. Artinya perpindahan ini bisa membaca A atau bisa juga epsilon. Tidak membaca apapun input, tapi dia bisa melompat ke state berikutnya. Nah, jadi dalam hal ini, tanpa dia membaca input, dia bisa melompat langsung ke sini. Ya. Nah,
Secara formalnya dia bisa fungsi transisi menjadi seperti ini. Dia ada alfabet plus epsilon. Ya, karena epsilon bisa menjadi jembatan untuk perpindahan antara satu state ke state yang lain. Jadi ini kayak, anggap aja kayak teleport. Kalau A ini adalah jembatan A, kalau epsilon ini dia langsung teleport pindah ke sini, melompat. Ya, jadi suatu otomata diperbolehkan untuk mengikuti transisi epsilon tanpa mengkonsumsi input simbol sama sekali. Ya, jadi kalau dalam hal ini misalnya input simbol alfabetnya A sama B, nah, tanpa membaca A ataupun B, dia bisa berpindah dengan mengikuti transisi epsilon, atau mungkin kita bisa singkat dengan teleport lah misalnya, seperti itu. Oke, nah contohnya seperti apa? Nah, di sini contohnya, dari Q0 ada epsilon di sini, sampai di sini juga ada transisi epsilon ke sini. Nah, dalam hal ini, tanpa membaca input B, hanya dengan mengikuti transisi epsilon ataupun dia teleport, dia bisa pindah langsung ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Kalau dari sini, dia bisa melompat juga atau teleport ke Q2 tanpa membaca input A ataupun B. Seperti itu. Nah, kalau ngelihat epsilon dan alpha di sini, nah, string yang mana di sini yang diterima oleh epsilon dan alpha ini? Nah, coba kita lihat satu-satu. Di sini ada A, B. Kira-kira bisa nggak? Kita mulai suatu string dibaca dari kiri ke kanan dan juga dimulai dari start state awal. Nah, kita mulai dari sini, kita coba Q0, ada nggak A keluar dari Q0? Nggak ada kan? Yang adanya A masuk ke dalam Q0. Kalau gitu, diterima atau tidak? Nah, kelihatannya kalau ini ada di NFA, ini tidak diterima, karena A tidak ada keluar dari Q0. Tapi ingat, dalam epsilon NFA, dia juga bisa pindah ke Q1 tanpa membaca input A ataupun B, ataupun dalam hal ini mengikuti transisi epsilon. Dalam hal ini dia bisa langsung lompat ke sini. Nah, berarti dia belum baca apa-apa. Dia hanya melompat. Nah, sampai di sini, baru dibacanya A mutar sekali. Berarti dibacanya A sekali. Coret A. Nah, kemudian dia mutar A sekali lagi. Coret A. Nah, habis itu kemana? Ada B nggak keluar? Nggak ada B. Berarti gagal. Bukan berarti gagal. Mungkin kalian yang gagal membacanya. Nah, coba kita ulangi lagi. Salah ya. Nah, kita mulai dari A lagi di sini. Nggak ada juga. Lompat epsilon, lompat ke sini. Oke, berarti dia lompat ke sini, baca A sekali. Ya, kita tulis di sini. Baca A sekali. Lompat ke sini. Nah, dari sini, sorry. Dia lompat ke sini, kemudian baca A sekali. Inilah dia. Nah, setelah dia baca A sekali, dia nggak mutar A lagi, tapi dia mau balik ke sini, kan bisa jadi. Karena ada A di sini, kan? Nah, berarti kondisinya dia baca A dengan cara balik ke Q0. Nah, sampai di Q0, barulah dibacanya B. Nah, ini kan ada B nih. Dibacanya B, baru dia pindah ke Q1. Sudah kehabisan string yang input yang mau dibaca, tapi dia masih di Q1. Bisa nggak dia ke Q2? Bisa, karena tanpa membaca apapun. Epsilon di sini. Jadi dia langsung lompat ke Q2. Artinya, AAB diterima. Cukup jelas? Oke. Coba kita contohkan ke yang lain. Sebentar. Bentar ya, kita coba hapus dulu. Shift, oke, sorry, saya salah. Shift E. Oke, kita hapus ya.
Nah, sekarang kita coba lagi yang kedua. Yang kedua kita coba BAB. Nah, kira-kira gimana? Coba kalian coba. Oke. Gimana? Oke, kita coba aja ya. Nah, kita mulai dari B. Ya. B ada di sini kan? Ada B di sini. Berarti dia bisa berpindah ke Q1. B dibaca. Kemudian A-nya mau dibaca yang mana? Mau mutar sini? Nah, hati-hati. Kalau mutar lagi di sini, nanti nggak bisa lagi baca B yang terakhir. Ya kan? Karena nggak ada B keluar di sini ataupun di sini. Ya, artinya A-nya ini yang harusnya kita baca. Nah, oke. Baca A, dia kembali ke Q0. Baca B lagi bisa? Bisa. Ada B lagi, pindah ke Q1. Dari Q1 dia baru melompat ke Q2. Berarti diterima juga. Oke? Nah, saya kasih 1 detik untuk memikirkan AB ini diterima atau tidak. Silakan. Gimana? Diterima? Nah, kita coba. Kita mulai dari A. Ada nggak A keluar? Tidak ada. Yang dibaca apa? Epsilon, lompat sini. Sampai sini, A yang mana mau dibaca? Mau mutar atau mau sini? Tentu ke sini dulu, karena kita memerlukan B nanti. B hanya ada di Q0 ke Q1. Berarti kita baca A. A terbaca. Sampai sini, baca B. B terbaca. Sampai sini, epsilon diterima. Oke? Sudah semakin bisa? Bagaimana dengan BB? Kita coba dari sini. Dari awal dia langsung milih B. Pindah ke Q1, diterima. Sampai sini, bisa nggak B lagi? B nggak bisa ke sini, B nggak bisa ke sini, B nggak bisa ke sini. Berarti dia mentok sampai sini berhenti. Ya, mau pindah dia ke sini, dia udah di final state tapi masih ada yang belum terbaca. Artinya BB tidak diterima. Oke, berikutnya A kita coba. Dari sini lompat dulu sampai sini. Oke, mutar A sampai sini epsilon. Ya, mutar A kemudian epsilon diterima. Terakhir, epsilon bisa nggak? Bisa, dari awal udah dikasih tahu ya. Dari sini baca epsilon, dari sini baca epsilon, lompat sini. Kan epsilon baca 2 kali, kenapa nggak epsilon gitu? Nah, ingat, epsilon adalah sesuatu yang tidak ada. Nggak perlu dibikin sesuatu tidak ada, sesuatu tidak ada. Tentu dia tidak ada. Oke, cukup jelas? Ya. Nah, sekarang baru kita mulai mengkonversi dari regular expression menuju ke epsilon NFA. Kita sudah mempelajari kemarin mengenai regular expression. Nah, sekarang kalian juga udah melihat seperti apa epsilon NFA. Nah, sekarang kita akan membuat epsilon NFA dengan modal regular expression yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, tapi di sini contoh regular expression ada 3. Ada 0 saja, misalnya regular expression sederhana. Bagaimana ini kita terjemahkan ke epsilon NFA, dan bagaimana R2 ini ada 0 tambah 1 diterjemahkan ke epsilon NFA, dan bagaimana ini yang ada loopingnya kita terjemahkan ke epsilon NFA. Nah, yang pertama sederhana, kita terjemahkan seperti ini ya. Yang kedua, kita buat seperti ini. Nah sekarang gini, sebelum ke yang kedua ya, ke yang pertama dulu. Ini kan epsilon NFA. Kenapa nggak ada epsilonnya, Pak? Ya nggak apa-apa. Dalam hal ini, kalau dia bisa langsung 0 seperti ini, ya nggak harus kita bikin epsilon di depan dan belakang. Itu mubazir epsilonnya. Kita berusaha untuk mengurangi epsilon. Kalau bisa nggak ada epsilon, nggak ada gitu. Nah, jadi kalau ada 0 seperti ini, ya kita bikin cukup aja 0 sama kayak NFA gitu. Ya, sama juga kayak DFA gitu. Jadi tanpa ada epsilon lebih baik. Nah, tapi kalau udah ada plus di sini, rumusnya, plus ini kan atau tadi. Ya. 0 atau 1. Nah, karena atau, ini kita pisah dari Q0, kita pisah jadi 2 cabang. Cabang 0 itu di sini, yang ini, itu kan
Mirip dengan yang ini kan. Nah, jadi kita pisahkan 0. Nah, satunya gimana? Ya mengikuti pola yang sama, satunya kan seperti ini. Ya kan? Nah, kita letak di atas, letak di bawah. Kemudian, karena dia adalah pilihan, dari Q0 dia bisa memilih antara mau ke atas atau mau ke bawah. Nah, begitu. Makanya 0 atau 1. Jadi contoh string di sini apa? Contohnya ya 0. Berikutnya apa? 1. Nah, cuman 2 contoh string yang ada dalam regular expression itu. Nah, oleh karena itu, di sini juga pilih 0 atau 1 berhenti, gitu saja. Nah, jadi ingat aja, kalau dia plus, letak di atas, letak di bawah, start state-nya ada 2 epsilon ke atas, epsilon ke bawah, kemudian dari sini ada epsilon ke final, ada epsilon ke final. Itu rumusnya untuk yang plus. Nah, bagaimana dengan yang looping? Nah, ini yang menarik. Nah, kalau yang looping, ini kan isi dalamnya kan 0,1. 0,1 kan ini. 0,1 itu kan ini semua. Saya ganti warnanya. Ntar kita ganti warnanya biar nanti nampak berbeda. Ya, misalnya yang ini tadi kita ambil dari sini ya. Nah, sekarang yang R2 ini kita anggap kayak warna ini. Ini kan sebenarnya ini. Ini kan? Nah, ini dia. Nah, kotak yang ini itu akan kita loopingkan. Kita loopingkan. Jadi bagaimana cara meloopingkannya? Ya, tinggal kita kotakkan seperti ini. Nah, kemudian nanti baru kita istilahnya jadi kayak menggunakan ini menjadi suatu variabel. Ya, variabel ataupun objek. Nah, ini dia. Biru ini. Ya. Nah, dia ini yang akan diloopingkan. Nah, bagaimana teknik meloopingkannya? Meloopingkannya dengan cara letak dia dulu di sini. Dari akhirnya ada epsilon ke awalnya. Ya. Kemudian ada dari start state yang baru, ada epsilon menuju ke dia. Kemudian dari ujungnya juga ada epsilon menuju ke final state yang baru. Kemudian dari start state yang baru ada epsilon menuju ke final state yang baru. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya, rumus ini. Jadi tinggal kalian substitusikan benda yang besar ini ke dalam sini. Nah, jadi epsilon ini sebenarnya manahnya kemana? Panahnya inilah dia, panah epsilon itu. Epsilon ini menuju ke sini. Berarti sini sebenarnya Q0 dalam sini. Nah, gitu. Nah, kemudian ini yang keluarnya apa? Epsilon ini. Yang keluarnya ya ini dia. Ini epsilon sini. Nah, keluarnya itu. Nah, kemudian ini gimana? Dari state akhir yang lama menuju ke state awal yang lama gitu. Nah, ini kan bulat ini ya. Nah, itu sebenarnya ini. Dari sini kita pakai sini tuh, nah ke sini itu epsilon. Nah, gitu sebenarnya. Nanti kita lihat contohnya lagi ya. Seperti itu. Nah, gimana aturannya? Ketika kita membuat box ya dalam suatu epsilon NFA, dalam hal ini kita membuat suatu kayak variabel lah istilahnya, ataupun misalnya kayak objek ya. Panah masuk ke dalam ya, itu merupakan dia menunjuk masuk ke start state-nya ya. Jadi panah yang masuk ke dalam kayak kotak ini, panah yang masuk ke dalam ini sebenarnya dia menuju ke start state yang ada di dalam kotak seperti itu. Nah, kemudian panah yang keluar merepresentasikan semua transisi yang keluar dari final state. Kebetulan
Ya, kebetulan di sini final state-nya cuma satu, jadi cuma panahnya satu ke sini, yang keluar sini. Tapi kalau misalnya final state-nya ada juga di sini sebagai final state, nah berarti sebenarnya ada juga panah keluar ke sini. Nah, misalnya ya, tapi nggak usah dipikiran itu lah. Pokoknya intinya kita yang simple-simple aja nanti contoh-contohnya. Ya, di dalam sini hanya ada satu final state, simpelnya. Ya. Kemudian none of the state inside the box is accepting. Jadi semua yang jadi final state di dalam kotak, ketika dia udah diloopingkan, dia tidak menjadi final state lagi. Dia menjadi state biasa. Jadi yang merahnya ini nggak ada state di dalam ini. Dia menjadi state biasa gitu. Ya. Nah, the label of the state inside the box are distinct from all other state in diagram. Nah, label-labelnya juga kayak Q0, Q ini harus berbeda dari yang di luarnya. Nah, jadi bisa aja kita bikin kayak koma sini prime, ataupun bisa kita bikin Q0 baru gitu. Ini Q final state baru gitu misalnya. Ya. Oke. Nah, jadi inilah metode-metodenya. Ya, rumus-rumusannya kita perjelas lagi. Pertama, empty state. Empty state itu digambarkan dengan seperti ini. Dia mulai tapi tidak berakhir. Nah, seperti itu. Jadi dia nggak ada final state-nya, empty state. Nah, empty set. Ya. Kalau dia epsilon, regular expression-nya, maka dia seperti ini. Ada start state, ada epsilon, langsung ke final state. Nah, kalau dia ada simbol A, B, 0, 1, itu sama aja dengan kita bikin panah seperti ini. Ya, baik itu A, ataupun 1, ataupun 0, seperti contohnya tadi kan. Nah, simbol B pun seperti itu. B, seperti itu saja. Nah, perkalian dari simbol A kali B seperti ini, ya, ini kan sebenarnya A diikuti B kan. Nah, itu dipisahkan oleh epsilon. Jadi yang ini, yang A ada di sini, itu kita letak di sini. Tuh, kita letak kiri. Kemudian yang B ada di kanan, itu kita letak di sebelah kanan. Kemudian dia dihubungkan oleh epsilon. Nah, simple gitu aja. Sebenarnya ini bisa aja kita tarik nih. Nah, digabungkan dengan epsilon. Itu menjadi A kali B. Kemudian bagaimana dengan regular expression R ditambah? Nah, tambah tadi gimana rumusnya? Tambah itu ada panah ke atas, ada panah ke bawah. Nah, ini kotaknya tadi. Ya, regular expression apa di sini? Nah, regular expression apa yang S ini? Itu kan kita letak di bawah. Baru dipanahkan lagi menuju ke final state yang baru. Ya. Contoh sederhananya tadi udah kita lihat ya, ketika R-nya itu hanya misalnya 0, kemudian S-nya itu hanya angka 1. Nah, jadinya gimana? 0 ini kita terjemahkan dulu ya, sebelumnya di sini 0 itu menjadi seperti apa, 1 itu menjadi seperti apa. Kita terjemahkan dulu. Tadi ya, di sini kita buat seperti ini, kita buat 0 di sini, kemudian kita buat 1. Nah, seperti ini kan. Kita buat dulu regular expression atas, bawah, baru kemudian nanti ada state baru di sini, start state baru. Nah, yang ada epsilon menuju start state di dalam kotak. Start state kotak kan ini panas ini nih, jadi ada epsilonnya. Jadi ini panahnya seperti itu. Ada epsilon. Nah, ini pun ada panahnya epsilon. Nah, kemudian akan ada final state baru. Di sini dia final state baru, misalnya. Nah, final state baru ini akan ada panah epsilon menuju ke final state baru. Seperti ini. Epsilon, kemudian dari sini pun ada epsilon. Seperti itu. Nah, jadilah dia seperti ini. Itu untuk regular expression yang sederhana. Nah, tapi tidak semestinya sesederhana ini. Ya.
Kita kasih contoh misalnya. Kalau kita ada ya, misal nih, kita buat contoh yang agak lebih panjang ya. Ya, misalnya kita bikin regular expression-nya tuh yang agak lebih rumit. Misalnya kita bikin gini, R-nya sama dengan, tunggu, kita ganti warna aja ya. Ntar, kita ganti warna biar lebih enak dilihat. Hitam saja. Screen-nya widescreen, Shift W. Oke, nanti gampang kita ubah. Oke, Shift W. Oke. Jadi misalnya di sini kita buat regular expression yang lain ya. R-nya misalnya ya, kita bikin 0 tambah 1 itu sebagai R. Ya. S-nya itu merupakan misalnya 0, 1. Nah, contohnya seperti ini, perkalian. Nah, kemudian ditanya adalah bagaimana R tambah S. Nah, ini bagaimana gitu gambarnya. Nah, pertama yang kita definisikan yang 0 tambah 1. Nah, untuk mendefinisikan 0 tambah 1, harus kita definisikan dulu 0 seperti apa. 0 itu kayak mana? Ya. 0 itu gambarnya adalah ada start state, kemudian ada 0, kemudian ada seperti itu. Nah, kemudian 1 kita gambarkan. 1 itu seperti apa? 1 itu ada start state, kemudian ada angka 1, seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita mau gambarkan 0 tambah 1. Nah, 0 tambah 1 seperti apa? Nah, 0 tambah 1 ini ya kita gambarkan ini dulu. Ini kan? Seperti apa dia? Nah, kita gambarkan 0 tambah 1 itu adalah kita gambar aja di atas dulu. Ya. Kita gambar yang di atas, kemudian kita gambar yang di bawah. Begitu. Kemudian ada start state yang baru, dan ada epsilon yang menuju state awal yang di dalam kotak, kemudian ada epsilon menuju ke state akhir yang baru. Seperti ini. Nah, ini 0 tambah 1 tadi kan. Nah, sekarang 0 kali 1 gimana? 0, 1. Nah, 0, 1 ini perkalian, itu menjadi seperti apa? Perkalian tadi kita lihat, kita bikin dulu 0-nya, kemudian kita bikin yang 1, seperti ini, kemudian diikuti oleh epsilon. Baru ini jadi start state, ini menjadi final state. Nah, baru diminta R tambah S. Nah, ini R, ini S. Nah, gimana jadinya? Ya, ini kalau kita sudah buat R di atas, sudah buat S di bawah. Nah, kita tinggal gambar ulang kembali. Ya, agak repot, cuman nggak apa-apa. Ini kita bikin R tambah S ya, berarti 0 tambah 1 tambah 0, 1. Nah, ini gimana ya? Kita gambarkan 0,1 di atas dulu. Yang ini kita gambar ulang ya, biar nampak ya. Kita gambar seperti ini. 0-nya di sini. Kemudian ada di sini ada angka 1. Kemudian ada start state, epsilon. Ada di sini epsilon juga. Kemudian di sini pun ada epsilon. Nah, kalau kalian lihat kenapa saya tidak langsung membuat ini jadi final state dan ini menjadi start state.
Nah, karena nanti ujung-ujungnya semua yang di dalam ini kan nanti akan jadi kotak ini. Kotak ini masuk sini. Semua yang di dalam kotak itu tidak ada final state. Nah, jadi kita gambar dulu. Gambar aja di atas. Ini pun digambar aja di bawah. Gambar di bawahnya seperti apa? Seperti ini. 0. Kemudian diikuti oleh epsilon. Kemudian diikuti oleh angka 1. Seperti ini. Ya. Setelah digambarkan yang atas bawah, ya, start state-nya nggak usah digambar dulu, dan final state-nya nggak usah digambar sebagai final state, baru kita masuk ke rumus plus. Plus ini gimana tadi? Nah, plus itu, tadi rumusnya apa? Ada start state baru, ada final state baru. Nah, dari start state baru ini, akan ada epsilon ke sini, dan akan ada epsilon ke sini. Di final state baru akan ada epsilon ke sini. Menuju ke final state baru akan ada epsilon menuju ke epsilon final state baru. Nah, inilah dia jawaban dari ini. Nah, kelihatannya rumit ya, tapi memang agak rumit. Nah, tapi silakan dipahami lagi. Satu-satu kalian terjemahkan. 0 itu seperti apa, 1 itu gimana, kalau dijumlahkan jadi seperti apa, kalau dikalikan jadi seperti apa, yang banyak ini pun nanti bisa menjadi di sini. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat misalnya, kembali lagi ke sini, ya. Itu untuk yang penjumlahan. Nah, bagaimana dengan bintang? Nah, bintang ini tadi, ya seperti itu. Bisa kita buat benda yang banyak yang udah kita buat tadi. Ini udah kosong balik ya. Apa? Yang udah kita buat tadi, misalnya ini semua, itu bisa kita masukkan dalam sini, kita lakukan hal yang sama. Kita letak di tengah-tengah. Jangan jadi final state dulu yang di ujung ini. Jangan jadi yang start state-nya pun dibiarin aja seperti itu. Kemudian dari sini baru ada panah menuju ke sini. Kemudian ada start state baru, ada panah menuju ke start state. Kemudian dari final state yang lama, ada panah menuju final state yang baru. Kemudian dari start state yang awal, yang baru, ada panah ke final state yang baru. Nah, gitu caranya. Oke, nanti dicoba di latihan. Atau mau kita cobakan sekarang boleh. Ya. Ini saja kita cobakan. Udah ada di sini soalnya ya. Nah, yang ini kita anggap sebagai MR ini. Di dalam sini. Sekarang ini mau kita loopingkan. Artinya apa? Dia gini kan sebenarnya. R tambah S itu di loopingkan, dimintangkan. Misalnya gitu. Nah, kita udah dapat R tambah S gini di sini. Nah, caranya gimana? Pertama yang jelas, final state yang ini menjadi state biasa. Menjadi state biasa. Ya, nggak final state lagi. Nah, kemudian akan ada nanti dari final state yang lama, ada epsilon menuju final state yang baru. Dari sini, gambar aja ke final state yang baru. Nah, itu step awalnya ya, biar kalian nggak salah-salah. Itu dulu dibuat. Step awalnya. Ya, saya bikin angka. Ini nomor 1. Step yang pertama harus kalian buat. Step kedua apa? Step kedua yang ini. Ya, biar nggak salah. Baru step keduanya di sini kita buat start state baru. Seperti ini. Baru ada epsilonnya. Nah, itu cara kedua. Yang ketiga, buat yang final state. Biar nggak salah. Nah, ini final state-nya udah agak sempit ya. Kita buat dia agak ke bawah. Ada bulat seperti ini. Epsilon. Nah, ini step ketiga kan. Step keempat baru kita buat dari start state awal ke final state baru. Start state awal mana? Ini kan? Dari sini ke final state baru. Ke sini. Kita bikin epsilon. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti dicoba-coba lakukan stepnya tuh seperti yang saya gambarkan di sini. Pertama ini, kedua buat yang ininya, ya gambar ininya, kemudian gambar epsilon, kemudian step ketiga ini dari final state tadi, final state yang lama ya, saya bilang lama karena sekarang udah tidak menjadi final state, dia
ada epsilon menuju ke final state baru. Seperti ini. Terakhir baru, dari state awal baru menuju ke final state baru. Ada epsilon. Nah, seperti itu caranya. Oke? Nah, ini latihan sekaligus PR untuk kalian. Ya. Konversikan regular expression di sini menuju ke epsilon NFA. Ya, itu menjadi PR dan semuanya wajib dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom, dan itu akan jadi pengganti pertemuan kelima. Dan juga ini, homework ini. Ya, exercise dan homework itu menjadi PR. Dua-duanya. Oke, kita sudah selesai dari dari regular expression ke epsilon NFA. Nanti pertemuan berikutnya kita ada dari epsilon NFA menuju ke NFA. Nah, step yang ini yang akan kita kerjakan di pertemuan berikutnya. Oke? Sekian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.